Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam Bu Eli. Apa kabar Bu Eli? Alhamdulillah, sayanya sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Citra sendiri? Alhamdulillah, saya juga sehat. Cuman memang sih ada beberapa masalah yang lagi sedang saya pikirkan Bu Eli. Begitu ya Bu ya. Iya, Ibu kemarin ada menghubungi saya kan, kalau Ibu mau membicarakan sesuatu. Maaf ya, karena waktu ya Bu dan kesibukan baru kali ini kita bisa ngobrol ya. Jadi kira-kira apa yang ingin Bu Citra bicarakan dengan saya ini? Iya Ibu, kemarin saya menghubungi Ibu karena ingin membicarakan masalah anak saya di kelas Bu. Anak didik Hmm, saya yang ada di kelas. ya. Uh-uh. Oh, Jadi anak didik saya di kelas itu kan Bu, eh bertemperamen tinggi gitu Bu. Kira-kira Ibu bisa mengatakan bahwa itu anak bertemperamen tinggi itu apa yang terlihat dari dia, Bu? Seperti apa rupanya dia, Bu? Jadi yang saya lihat itu Ibu, dia itu selalu gampang marah dan gampang main tangan ke teman-temannya, seperti itu Bu. Hmm, Kalau jadi boleh, ya Bu. jadi kronologisnya itu seperti apa gitu, Bu? Biar apa ya, supaya jelas gitu, Bu kan? Mm. Jadi sedikit cerita ya Bu. Jadi si anak ini anak yang saya pegang dari kelas 4. Jadi kebetulan saya saat ini wali kelas 5. Mhm. Jadi pas mereka anak ini di kelas 4, saya juga yang menjadi guru kelasnya. Dan saya lihat belum ada perkembangan perubahan di diri anak ini. Jadi dulu waktu di kelas 4 itu dia ini suka sekali marah. Jadi kalau dia tersinggung sedikit marah nanti dikejarnya kawannya, dipukulnya. Begitu juga dengan adik kelasnya. Jika pas jam pelajaran olahraga, misalnya lagi tanding, anak itu kalah dalam tanding, dia langsung pukul juga kawannya, lawan tandingnya seperti itu. Nggak pilih pandang bulu Bu, anak ini kalau sudah marah, mau mukul, main tangan, itu mau itu adikan kelasnya, mau itu anak perempuan, itu pasti dia tetap main tangan. Seperti itu, Ibu. Begitu ya, Bu ya. Berarti si anak ini apa ya, Bu? Menunjukkan apa ya kepada teman-teman yang lainnya begitu ya, Bu ya. Jadi Mm-mm. begini Bu, dalam waktu yang singkat ini ya, 10 sampai 15 menit ini dalam perbincangan ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan nanti dari perbincangan bersama saya ini Bu? Yang ingin saya dapatkan adalah Bu, solusi atau penyelesaian bagaimana cara mengatasi sikap anak ini agar dia tidak bertemperamen, tidak gampang emosi, tidak gampang marah, tidak gampang pukul. Seperti itu, Ibu. Oh iya Bu ya, berarti Ibu ingin, supaya setelah pembicaraan ini Ibu mendapatkan apa, penyelesaian gitu ya Bu terhadap anak Ibu tadi ya kasusnya. Oke, kira-kira, kalau Ibu apa ya, eee, pikirkan atau Ibu inginkan nanti, kira-kira itu nilai idealnya dibilang usaha Ibu ini nanti tercapai, itu seperti apa Bu nilai idealnya? Apa ya, penyelesaian anak Ibu ini bisa Ibu katakan berhasil itu seperti apa gitu? Kalau menurut saya Bu, nilai idealnya itu minimal dia tidak main tangan kalau dalam gambarannya ya. Kalau ditanya Mhm. nilainya berupa angka, saya sih maunya sampai 10. Tapi 9 aja cukup. Yang penting ada perubahan, dia tidak main tangan atau kekerasan fisik kepada temannya. Seperti itu, Bu. Gitu ya, Bu, ya. Berarti Ibu ingin supaya setelah ini tidak ada lagi si anak ini main tangan gitu ya, Bu, ya? Jadi Begitu, dari Bu. ukuran ideal yang Ibu ceritakan tadi, apabila si anak ini udah tidak main tangan lagi, berarti Ibu anggap itu sudah berhasil gitu ya, Bu? Jadi Ibu Iya. bilang tadi kalau dari angka 1 sampai 10, Ibu inginnya nanti ke 9, Bu, ya? Mm-mm. Ke Iya, 9. Ibu. Jadi, sekarang ini Ibu anggap itu berada di posisi berapa sekarang, Bu? Saat ini posisi 5 Bu, belum ada perubahan. Untuk hari ini aja anak itu sudah mulai
sudah nendang kawannya 2 orang Ibu, sampai Masya terpelanting. Allah, ya. Makanya betul-betul anak yang Masya Allah luar biasa, saya bilang, pokoknya anak petuah lah Bu. Iya, 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 iya. Nah, ya, berarti Ibu inginkan nanti sekarang masih di level 5, Ibu nanti di level 9 keberhasilannya ya, Bu. Dari yang sudah Ibu ceritakan kepada saya tadi, selama ini, dari kasus-kasus yang sering terjadi sama si anak, apa yang Ibu lakukan terhadap si anak ini, Bu, yang telah Ibu lakukan kemarin-kemarin, Bu? Jadi sedikit cerita Bu ya, karena anak ini kan sudah dari sama saya itu dari kelas 4 SD ya Bu. Jadi Mhm. setidaknya sudah setahun lebih saya tangani anak ini. Jadi di awalnya itu saya baru tahu kalau anak ini main tangan pertama kali masuk di kelas 4. Sedikit-sedikit main tangan. Terus kemudian saya di awal menasehati, memberi gambaran kalau perbuatan yang dilakukan itu tidak baik. Terus tidak ada perubahannya setelah 1, 2, 3 kali dinasehati tidak ada perubahan. Terus saya ajak anak ini berbicara berdua, uh, bagaimana kondisi dia di rumah, keadaannya, hubungan dia sama ayahnya, hubungan sama mamanya, hubungan sama adiknya, seperti itu Ibu. Nah, setelah saya dengar dari cerita si anak ini, ternyata dia di rumah itu mendapatkan kekerasan fisik dari ayahnya. Jadi sedikit kalau anak ini mengganggu adiknya, langsung ayahnya main pukul. Kalau dia buat nakal, main libas pakai tali pinggang, seperti itulah. Masya Allah. Jadi saya kan tidak serta merta percaya nih akan pembicaraan si anak ini kan. Jadi Mhm. kemudian saya menghubungi kakeknya. Kebetulan yang selalu mengantar dia ke sekolah itu kakeknya. Dan Mhm. saya menelpon kakeknya, minta datang ke sekolah, kami berbicara mengenai si anak ini. Lalu kakeknya memang mengiyakan bahwa kejadian yang diterima anak ini seperti itu. Dan kakeknya pun sudah berulang kali untuk menasihati si ayah ini agar lebih sabar dalam menangani anak seperti itu Ibu. Mhm. Baru selanjutnya saya menelpon kedua orang tuanya Ibu. Setelah menelpon kedua orang tuanya, saya panggil, saya bicarakan perkembangan anaknya, bagaimana keadaan anak di sekolah. Jadi sebelum saya panggil kedua orang tuanya ini, saya ini dulu Bu, berbicara sama wali kelas yang sebelumnya, di wali kelas kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ternyata ini permasalahan yang tidak selesai dari dulu. Mhm, iya, 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 iya. Jadi Gitu ya, saya Bu, ya? Jadi saya panggillah kedua orang tuanya, tetapi ya begitulah mungkin orang tuanya malu ya Bu untuk mengakuinya. Jadi Mhm. orang tuanya membantah bahwa sudah melakukan kekerasan kepada si anak. Seperti itu Ibu. Mhm, berarti sudah banyak ya, Bu, usaha-usaha yang sudah Bu Citra lakukan untuk si anak ya, Bu? Kalau saya tadi tidak salah dengar ya, Bu, ada apa tadi, Ibu memberikan nasihat kepada si anak ya, yang saya catat nih, Bu, ya. Kemudian Ibu sudah mengajak anak berbicara, kemudian Ibu sudah mencari tahu dari orang tuanya langsung, lalu Ibu sudah mencari tahu dari kakeknya yang setiap hari mengantarnya, bahkan Ibu sudah bertanya kepada wali kelas sebelumnya ya, Bu, ya. Memang anak ini seperti ini gitu ya, Bu. Mhm. Eee, jadi, menurut Ibu tuh, selama ini nih, si anak nih tinggalnya bersama orang tuanya atau kakeknya atau memang satu rumah mereka semua, Bu? Dia tinggal bersama orang tua Bu, cuman untuk antar jemputnya, kayak misalnya antar ke sekolah itu kakeknya, nanti jemput sekolah kakeknya, antar ke ngaji kakeknya, jemput ngaji kakeknya. Jadi kalau bisa ditanya si anak ini lebih dekat sama kakeknya, dan Sabtu Minggu tuh dia tidurnya di rumah kakeknya. Oh, begitu, Bu, ya, luar biasa kali si anak ini ya. Mhm. Jadi, sudah banyak yang Ibu Citra lakukan, kemudian kira-kira, Bu Citra, kalau kemarin-kemarin Ibu Citra bilang usaha yang begitu banyak belum juga membuahkan hasil, kira-kira langkah selanjutnya itu Bu Citra mau buat adakah rencana lain begitu untuk mencapai target keberhasilan Bu Citra selanjutnya supaya mencapai 9 tadi, Bu? Ada sih Bu rencananya yang belum memang sudah ada di kepala saya, tapi memang belum saya jalani. Mhm. Jadi
Saya ingin memposisikan duduknya anak ini berada di posisi depan. Memang iya, udah saya jalani Bu, saya letaklah dia di posisi depan, tapi masih terus bermasalah. Jadi di kepala saya mungkin, tapi saya belum berani Bu, belum berani untuk mencoba, untuk memberikan dia sebuah kepercayaan, untuk menjaga keamanan di kelas seperti itu Bu. Itu ya, Bu. Berarti, Ibu akan mencoba gitu ya, Bu, untuk, memberikan si anak ini kepercayaan untuk menjaga keamanan gitu ya, Bu, ya? Kira-kira Bu kan, setelah Ibu nanti memberikan kepercayaan gitu, ada nggak, sesuatu yang bisa menghambat itu semua kira-kira, Bu? Menurut Ibu nih? Menurut saya Bu, kemungkinan besar paling yang menghambat adalah er, untuk dia lebih mengontrol emosi ya. Kenapa saya belum mencoba untuk dia memberikan dia kepercayaan untuk keamanan kelas? Saya takut nanti kalau kawannya ribut, dia mengatasinya dengan cara memukul seperti itu. Jadi makanya saya belum mencoba. Cuman setelah saya lihat-lihat, dia kalau misalnya dikasih tanggung jawab yang lain seperti untuk kebersihan kelas atau apa, seperti hal-hal yang masih yang kecil itu dia masih sudah mau Bu, untuk Mmm, bertanggung jawab. Tinggal untuk keamanan kelasnya lah yang saya belum coba. oh, berarti Ibu akan mencoba untuk menjadikan dia petugas keamanan gitu, Bu, ya? Berencana seperti itu Bu, Jadi seksi kalau keamanannya di kelas. heeh. Jadi Ibu kan tadi akan mencoba memberikan dia, apa ya, menjadi petugas keamanan. Selain itu adakah ide lain gitu, Bu, yang terfikirkan oleh Ibu untuk apa ya, jika ini nanti tidak berhasil, satu lagi ini. Nah gitu, kira-kira yang mana, Bu? Ada? Ide lain adalah mungkin lebih lebih meluangkan waktu kepada si anak ini Bu, lebih memberikan dia kasih sayang mungkin Bu ya. Mungkin kalau saya menganggap itu si anak ini sangatlah kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi mungkin dari kayak perhatian, tapi dengan bantuan mungkin minta bantuan sama kakek neneknya lah Bu. Karena mungkin kalau untuk Oke. mengharapkan orang tuanya, saya rasa untuk konsultasi melalui handphone aja bagaimana perkembangan si anak ini aja, orang tuanya selalu berbicara, aduh ibu saya bagaimana, mau buat bagaimana, tidak ada solusi, yang ada eh, tidak ada, pokoknya tidak ada solusi lah Bu untuk si anak ini yang harus dilakukan. Jadi mungkin saya mau pelan-pelan eh, memberikan dia kasih sayang, perhatian, dan memberikan dia kepercayaan. Jadi dia punya rasa percaya diri Bu, seperti itu. Oke, berarti Ibu Citra ingin apa ya melakukan dua hal ke depan ya Bu ya. Yang pertama memberikan kepercayaan kepada si anak, kemudian yang kedua memberikan perhatian lebih ya Bu ya, kasih sayang lebih. Iya. Dari dua hal tersebut Bu Citra, eh, kira-kira yang mana dulu yang akan Bu Citra kerjakan ini dalam waktu Yang yang secepatnya? kira-kira dalam waktu ini saya mau coba dulu besok kan Bu, eh, memberikan dia kepercayaan, memposisikan dia duduk di depan yang sehingga saya bisa memantaunya. Saya dia kasih kepercayaan untuk menjadi seksi keamanan, yaitu keamanan kelas ketika saya tidak ada dia mengamankan kelas seperti itu Ibu. Tapi dengan catatan tanpa harus ada apa fisik secara langsung dalam mengatasi dia untuk keamanan di kelas seperti itu. Oke, oke, oke. Berarti, dalam waktu dekat yang akan Bu Citra laksanakan itu, memberikan si anak kepercayaan ya, Bu, ya, untuk melakukan keamanan kelas, begitu ya, Bu? Iya. Kira-kira, target Bu Citra ini, untuk supaya ini bisa berhasil gitu, berapa lama Bu Citra kira-kira, akan me apa ya, keberhasilannya kira-kira berapa lama gitu, target Bu Citra? Target saya supaya nampak perubahannya ya Bu ya. Iya, benar. Kalau menurut saya kalau untuk melihat target perubahan anak itu bisa menjalankan keamanan itu kira-kira Bu mungkin 2 minggu ya Bu ya. Karena mungkin tidak bisa secepat itu ya. Kita harus mengajari dia, oh kalau dulu kelasnya seperti ini,
seperti itu. Terus langsung berbarengan saya juga langsung berinteraksi untuk lebih memberikan perhatian dan Mhm. kasih sayang sama dia. Mungkin lebih sering diajak ngobrol. Misalnya kalau sarapan pagi, kami kan ada kegiatan sarapan pagi tuh Bu, jam istirahat sama-sama. Jadi mungkin bersama duduk bareng karena kebetulan kawan-kawannya udah banyak yang males untuk duduk dengan dia. Jadi ya lebih memberikan kepercayaan lah sama dia supaya dia tuh bisa bisa lebih bergaul, supaya dia bisa memperbaiki diri sehingga teman-temannya mau merangkul dia kembali seperti itu. Oke, berarti ya, eee, dalam waktu dekat ini segera akan Bu Citra laksanakan ya, Bu, ya, rencana-rencana Bu Citra tadi ya. Berarti, eee, mulai kapan, Bu, akan dilaksanakan, Bu? Insya Allah mulai besok Bu kami akan lakukan perubahan untuk seksi Bu, seksi kebersihan, keamanan. Jadi rencana saya dia yang saya masukkan ke seksi keamanan seperti itu Ibu. Oke, berarti mulai besok Bu Citra akan mulai memberikan kepercayaan untuk si anak dalam hal keamanan, memberikan perhatian lebih gitu ya Bu ya. Dalam target waktu 2 minggu, insya Allah terjadi perubahan. Yang Bu Citra harapkan begitu Bu ya. Iya Ibu. Jadi kira-kira dalam hal ini adakah guru atau siapa yang bisa membantu Bu Citra gitu? Dalam hal ini mungkin saya akan minta bantuan guru agama yang di kelas Bu. Supaya apa Bu? Adanya terbentuknya penyiraman rohani dia. Karena Oke. sebenarnya si anak ini sebenarnya yang sakit bukan badannya dipukuli, tapi yang sakit adalah hatinya gitu Bu. Nah, jadi dia trauma kecil dia nih untuk dia ke depan tuh sangat besar seperti itu. Jadi saya paling minta bantuan ke guru agama. Karena kebetulan kan kalau SD kan guru bimbingan konseling nggak ada ya Bu ya. Nah, jadi Ya kita benar. kan guru agama seperti itu Ibu. Ya, berarti ke depannya akan ada yang bisa membantu Bu Citra ya, rekan Ibu ya. Eh, itu rekan sejawat Bu ya, Rekan sejawat Bu. Jadi yang guru agama yang masuk ke guru agama kelas ya. bisa kasih ini ya berupa nasihat untuk seluruhnya dan bisa juga sesekali diajak berbicara si anak ini berkenaan dengan hukum secara Islam atau bagaimana jika menyakiti sesama umat manusia seperti itu Ibu. Mm-mm. Kira-kira dari penyelidikan Bu Citra tadi, di rumah si anak ini mengaji atau hanya sekolah saja Bu dia menempuh pendidikan itu Bu? Dia ada ngaji sore Bu, dibawa diantar kakeknya mengaji ke madrasah seperti itu. Hmm, mm, mm. Oke, berarti si anak juga ngaji ya, Bu, ya, sebenarnya ya udah cukup ya, Bu, siraman rohani si anak sebenarnya ya kan? Jadi, kira-kira dari rencana-rencana Bu Citra yang tadi, waktu juga sudah Bu Citra apa ya targetkan. Kira-kira komitmen ke depan untuk yang Bu Citra lakukan itu kira-kira apa, Bu? Apa ya? Untuk lebih ke depannya supaya anak ini benar-benar melaksanakan dengan hati dia yang tulus gitu. Bu Citra itu komitmen ke depannya bagaimana? Rencana ke depan? Komitmen saya Bu ke depannya untuk perubahan anak ini ya Bu ya. Mhm. Yang pertama saya akan terus berusaha untuk merubah ini anak. Yang kedua, saya ingin walaupun tidak 100% mengobati hati anak ini bahwa tidak orang tua itu tidak semuanya itu melakukan cara mendidiknya itu harus dengan cara kekerasan fisik. Terus yang ketiga memberikan dia kepercayaan Bu. Jadi setiap hari itu rencana saya akan beri dia kepercayaan minimal ambilkan tolong tas ibu yang di kantor. Berarti kan kita memberikan dia kepercayaan penuh untuk menjaga tas kita. Atau tolong nak ibu lagi mau keluar sebentar ke kantor, jangan ribut. Jadi saya minta tolong anak itu untuk menjaga keamanan di kelas. Mungkin seperti itulah Bu. Setiap dalam satu hari itu mungkin harus berulang-ulang kali untuk mengingatkannya. Seperti itu Bu komitmen saya ke depannya. Berarti kalau saya rangkumkan Bu Citra ini akan apa ya memberikan dia kepercayaan penuh setiap hari, setiap saat selama itu berada di sekolah gitu ya Bu ya.
Iya, Kira-kira ada nggak sih Bu, kalau di rumah gitu Ibu berikan sesuatu yang bisa membuat dia itu lebih, apa ya, lebih teringat atau lebih membiasakan dirinya gitu? saya paling di rumah kayak tugas lah Bu, tugas-tugas pelajaran sekolahnya agar dikerjakannya. Jadi dia bertanggung jawab akan tugasnya itu Bu, seperti itu. Oh, begitu Bu ya. Berarti di rumah juga Ibu akan memberikan apa ya, tugas agar si anak ini ingat dengan apa ya yang dipesankan Ibu, kemudian melaksanakannya biar sedikit lupa gitu ya Bu dengan apa kejahilannya gitu Bu ya. Hmm. Oke. Keemosiannya. Maksudnya keemosiannya tadi ya supaya dia lebih apa ya, banyak hal positif gitu Bu ya yang dilakukannya. Oke. Jadi dalam perbincangan kita tadi, kira-kira apa yang telah Bu Citra dapatkan dari perbincangan kita? Apa yang Bu Citra rasakan setelah kita berbincang-bincang, Bu? Alhamdulillah Ibu, secara nggak langsung saya sudah dapat sudah lega. Kenapa? Karena saya sudah dapat nih gambaran ke depan apa yang harus saya kerjakan untuk memperbaiki perilaku anak. Ya, berarti Ibu sudah mendapatkan gambaran ya, Bu. Jadi sebenarnya memang dari apa yang sudah Ibu ceritakan tadi, saya hanya menemani Ibu untuk berbicara, ya kan, apa ya, mengungkapkan isi hatinya. Sebenarnya Bu Citra sendiri sudah mendapatkan solusi dari masalah-masalah si anak tadi, konfliknya gitu Bu ya. Jadi kira-kira apa tindak lanjut yang akan Ibu buat setelah coaching ini kita selesai Bu? Setelah coaching ini saya mau minta waktu Bu kembali kira-kira antara 2 minggu untuk mengapakan Bu, membicarakan atau melihat perkembangan si anak ini. Jadi maksud saya sama-sama dengan bantuan Ibu, jadi agar anak ini bisa dapat berubah seperti itu. Lihat perubahan perilaku si anak inilah seperti itu. Oke, berarti dalam waktu 2 minggu ke depan, Bu ya, kita Ya, akan berusaha, Ibu akan berusaha membuat sesuatu kegiatan atau yang bisa membuat anak ini melakukan perubahan sikap begitu ya, Bu. Oke, Bu, karena apa ya, waktu juga yang harus apa ya kita berpisah hari ini. Semoga nanti Ibu bisa melaksanakan rencana-rencana ini dengan baik, kemudian bisa berhasil dalam pelaksanaannya. Saya bisa membantu doa dari sini semoga berhasil dan saya akan menunggu nih cerita-cerita Ibu selanjutnya tentang perkembangan si anak ya Bu ya. Kita ya, bertemu lagi 2 minggu ke depan ya Bu untuk berbagi pengalaman Ibu dengan saya nih di sini ya Bu ya. Jadi terima kasih kepada Ibu yang mau berbagi cerita kepada saya. Mohon maaf tadi apabila ada kekeliruan saya berbicara dan berkata-kata kepada Ibu ya. Jadi ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan kali ini Bu? tidak ada Ibu, tapi saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan Ibu, arahan Ibu, agar masalah ini dapat saya cari penyelesaiannya. Jadi saya ucapkan Oke, terima terima kasih kasih. Ibu atas waktunya. Sama-sama Bu. Jadi demikian Bu ya, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.